karena adanya DKM misalnya ya, yang ngurus ini itu dan lain sebagainya, atau ada panitia yang ngundang, yang ini yang itu, mempersiapkan Pak. Berarti kalau tidak ada mereka, kira-kira pengajian ini ada atau tidak Pak? Ada atau tidak? Maka yang menyebabkan sebab terjadinya kajian ini baginya pahala setiap orang yang hadir di kesempatan kali ini. Masya Allah. Bapak-bapak yang semoga Allah muliakan, kalau kita cuma datang ke tempat ini Pak, pahalanya berapa? Pahala tolabul ilmi ya 1 dikalikan 10, betul ya? Atau dikalikan 50, kalikan 100, tergantung kesungguhan. Bahkan ada yang dikalikan 700 Pak, kalau dia sungguh-sungguh. Tapi ada yang sama sekali tidak dikalikan, bahkan tidak ada pahala. Ketika apa? Ketika dia datang masuk ke masjid, dia tolabul ilmi, baru 3 menit, 5 menit dia salah doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma amut wa ahya. Duh gue sare Pak. Maka pahalanya tidak ada ya. Ada dikurangi 1 juga subhan. Tapi kalau orang sungguh-sungguh dilipat gandakan. Paham Pak? Nah, jadi 1 Pak pahala kita, tapi mudah-mudahan dilipat ganda. Tapi bagi orang yang menjadi sebab terjadinya kajian ini, Masya Allah, setiap orang yang duduk di sini Pak ngalir kepadanya pahala. Masya Allah. Di sini ada 20-30 orang Pak. Maka orang yang menjadi sebab terjadinya kebaikan yang saat ini kita lakukan akan mengalir pahala kepada mereka. Masya Allah. Maka bapak-bapak yang semoga Allah muliakan, berjuang mulai minggu depan semuanya jadi panitia atau jadi DKM. Kenapa? Karena Masya Allah begitu dahsyatnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi penyebab terjadinya kebaikan di kampung-kampung kita ya, di tempat-tempat kita ngadain pengajian, ngadain itu, insya Allah, Masya Allah, itu akan melipat gandakan pahala. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak yang semoga Allah muliakan, kita akan melanjutkan ya kajian kita. Ini kajian kita yang terakhir, maksudnya terakhir di kali ini ya. Insya Allah masih ada, dan mudah-mudahan Allah berikan umur ya Pak ya, insya Allah ya, tentang 10 perkara yang sia-sia. 1, 2 sampai 9 bahkan 10 sudah kita bahas ya, nyambung sebentar sesaat lagi insya Allah. Di mana pembahasan yang terakhir yang kita akan bahas ini adalah di antara perkara yang sia-sia, khaufuka wa rajauka, yaitu rasa takutmu, rasa harapmu, rasa takut dan rasa harap, liman nasiyatuhu biyadillah, kepada orang yang ubun-ubunnya ada di genggaman Allah. Artinya kuasanya ada di bawah kuasa Allah. Engkau takut kepada orang yang kuasanya ada di bawah Allah. Engkau berharap kepada makhluk yang makhluk itu kuasanya ada di bawah Allah. Maka kau takut kepada mereka, kau berharap kepada mereka, harap dan takut yang sia-sia. Begitu. Wa huwa asyaru fi qabdatihi. Wa huwa asirun fi qabdatihi, mohon maaf. Dan dia itu terbelenggu, tertawan di dalam genggaman Allah. Artinya tadi Pak, kuasanya ada di bawah kuasanya Allah. Wala yamliku li nafsihi dharra wala naf'a. Dia tidak mampu, si makhluk tadi Pak yang kita takut kepadanya, dia tidak mampu, dia tidak memiliki sedikit pun dharrun wala naf'a, baik kemadharatan walaupun kemanfaatan. Dia tidak akan bisa memberikan madarat kepadamu, dia tidak mampu memberikan manfaat kepadamu. Begitu. Wala mautan wala hayatan, juga tidak ada mampu untuk memberikanmu kehidupan, juga tidak mampu memberikanmu kematian, wala nusyura, dan tidak mampu membangkitkan kelak nanti di hari kebangkitan. Kenapa? Karena satu-satunya yang mampu membangkitkan manusia yang sudah mati siapa? Allah. Maka kau takut kepada mereka, maka itu takut yang sia-sia.
Begitu ya, Bapak-bapak yang semoga Allah muliakan. Dan kemarin sudah kita bahas Pak, apa itu takut? Apa itu takut? Apa kemarin teh? Yaitu pohodei apa? Apa kemarin takut? Inzi'ajul qalbi wa haibatuhu, yaitu rasa gentar. Nah, rasa apa Pak? Rasa gentar, rasa ngeri. Kepada siapa? Mimman yahjuzul abda min maharimillah, yang akan menjaga seorang hamba, ya, yang akan memelihara seorang hamba dari maksiat kepada Allah. Rasa gentar Pak, rasa ngeri ketika seseorang berbuat apa kemarin? Maksiat. Nah, kalau orang Pak takut berbuat maksiat, ngeri Pak berbuat maksiat, berarti dia itu punya rasa takut kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Wa yadfa'uhu ila ta'atillah, dan yang akan mendorong untuk taat kepada Allah. Gitu Pak. Jadi kalau kita ya terhindar dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan diri kita kepada maksiat, kepada keharaman yang Allah haramkan, kemudian mendorong kita menuju taat kepada Allah, beramal soleh, maka berarti kita punya rasa takut. Itu yang disebut dengan rasa takut. Begitu Pak ya. Nah kemarin kita sudah membagi ada beberapa takut. Ada berapa Pak? 1. Iya, Masya Allah. Masih ada yang ingat apa Pak? Takut yang apa? Wajib. Al-khawful wajib. Rasa takut yang wajib. Apa itu rasa takut yang wajib? Itu tadi rasa takut yang kepada Allah. Takut berbuat maksiat, begitu. Takut Allah murka kepadanya, itu takut yang wajib. Kalau kita punya rasa takut seperti itu, maka kita kelak insya Allah Allah akan selamatkan menuju surga. Insya Allah. Allah hindarkan dari rasa takutnya. Rasa takut kita kepada Allah, takut kenapa Pak? Kita takut kepada Allah, takut apanya Pak? Ayo Pak, takut siksanya, takut neraka. Saya pernah kemarin saya sampaikan, ada orang yang menyiksa manusia ya, psikopat yang tidak ada rasa ngeri, tidak ada rasa menyesal, menyiksa orang lain Pak, digaragaji. Ketika orang lain menjerit ya, ketika dia disiksa, dia malah lebih bahagia, lebih senang. Semakin dia tersiksa, semakin dia senang. Subhanallah. Ada yang begitu Pak ya? Ada. Algojo tuh begitu Pak. Tapi pertanyaannya, siapa yang lebih dahsyat, siksanya algojo tadi atau siksanya algojo Allah, yaitu para malaikatnya? Siapa yang lebih dahsyat? Malaikatnya. Siksaan nanti di neraka jauh lebih dahsyat dari siksaan siapa tadi? Algojo. Kenapa? Karena manusia Bapak Ibu ketika dia dibunuh atau ketika dia disiksa, kemudian tidak lama lagi mati. Tapi kalau manusia disiksa nanti di neraka, hidup atau mati Pak? Hidup tidak mati? Hidup mati atau tidak? Hidup atau tidak mati? Hidup atau tidak mati? Gimana ya? Hidup atau mati? Nah itu. Hidup atau mati? Hidup atau mati? Tidak hidup dan tidak mati. Jadi jawabannya benar namanya. Tidak hidup, tidak. Nah, kumaha eta tidak hidup? Kan di dalam sebuah ayat, la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha. Orang yang nanti disiksa di neraka, dia tidak akan mati di dalamnya. Maksudnya tidak mati. Kenapa Pak? Karena dia hidup. Karena dia merasakan setiap siksaan-siksaan itu Pak. Dia rasakan itu. Maka dia tidak mati. Kalau orang mati Pak disiksa, kerasa tuh Pak? Tidak, betul ya? Nggak akan kerasa. Mau digulingin, mau digulitikin, mau dimutisali, itu tidak akan terasa. Maka kalau nanti di akhirat disiksa di neraka dalam keadaan merasakan setiap siksa Allah, maka dia mati tidak? La yamutu, dia tidak mati. Wala yahya, tapi juga tidak hidup. Kenapa tidak hidup Pak? Kenapa tidak hidup? Kenapa tidak hidup? Karena tidak mati. Kenapa tidak hidup?
karena disiksa. Hidupnya hanya untuk merasakan apa? Siksaan. Pak, kalau kita hidup hanya merasakan siksa, itu teh hidup lain. Ya? Hidup lain. Hidup tapi siksa. Naon ngeunahna gitu banyak. Pan namanya hidup mah tuang, raos kan gitu nya. Kopi, aduh tiap pagi kan gitu ya. Campur bala ya, makan ya walaupun hanya seadanya, hanya dengan nasi diperlukan, rendang kan begitu ya. Kemudian nah, jadi artinya nah itulah yang namanya hidup gitu ya, menikmati kehidupan. Tapi kalau hanya merasakan siksa dan siksa, maka tidak disebut kehidupan. Subhanallah. Itulah dahsyatnya siksaan nanti di mana, Pak? Neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka itulah yang kita takutkan dari Allah. Ya, takut apa tadi, Pak? Takut yang wajib kepada Allah, takut kepada siksanya Allah. Yang kedua apa kemarin? Takut apa? Takut apa? Iya, Masya Allah. Kenapa Kang Jibril tahu? Karena buka catatan. Kena mencatat. Yang lain juga mencatat di dalam hayalan. Dalam hati mah bisa Pak ya mengungkapkan. Jadi yang kedua apa? Takut apa Pak? Tabi'i. Takut alami. Contohnya apa takut alami Pak? Takut dipatok orang, takut ketinggian, takut kesetrum wanita, salah kesetrum non listrik dan lain sebagainya. Itu takut apa? Alami, ya. Yang kedua, yang ketiga, takut al-muharram, takut al-madhmum, al-khawful madhmum, takut yang tercela. Apa itu takut tercela? Takut yang diharamkan. Apa itu? Takut yang akhirnya apa? Meninggalkan kewajiban. Takut yang kepada seseorang ya, di mana akhirnya dia tidak melakukan kewajiban. Takut kepada pemimpin, takut kepada bos, takut kepada majikan yang akhirnya dia menyuruh kita untuk tidak sholat. Takut kepadanya. Itulah takut yang sia-sia. Nah, itu termasuk yang sia-sia itu yang ketiga ini Pak. Takut yang haram. Tidak boleh kita takut ke begitu. Kenapa? Karena itu menghalangi kepada apa tadi? Kewajiban kepada Allah. Paham ya Pak ya? Itu yang ketiga. Yang keempat apa kemarin? Nah, ini yang paling dahsyat Pak. Rasa takut yang paling dahsyat, yang sia-sianya apa? Al-khauf asyirki. Rasa takut yang berbau syirik. Nah ini Pak yang paling dahsyat Pak. Kalau yang ketiga ya, yang ketiga tadi takut kepemimpinan, ya. Kemudian dia tidak melakukan apa kewajiban. Dia dosa tidak? Dosa. Dia tidak sholat, dosa tidak? Dosa. Dia akhirnya dia tidak saum, dia tidak ini, dia tidak itu. Dosa apa? Dosa ya. Tapi ketika dia punya amal soleh yang terdahulu, masih diakui tidak Pak? Masih diakui. Nah kalau takut yang keempat ini Pak, ketika takutnya berbau syirik, maka setiap amal soleh itu menjadi nah itu Pak, nanti kita bahas itu. Jadi takut yang keempat ini takut yang dahsyat, yang tadi menyebabkan kita sia-sia. Takut yang berbau syirik. Dan kemarin kita bahas Pak, takut yang berbau syirik itu apa contohnya? Satu, wah, apa Pak? Berdoa kepada selain Allah. Iba Kang Jibril deh. Enggak apa-apa lah daripada udah jawabnya. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada Kang Jibril. Anu sudah menjadikan ini terjadi ya. Kemudian pangrajina nyata. Kenapa ya? Karena menang gawe Pak. Karena beliau enggak ada kerjaan ya. Kerjanya untuk tolabul ilmi, masyaallah. Nah, duit nangis loba teh nya banyak. Siga urang lieur kok. Aku mau bapak wela. Tapi ikhwati bilang semoga Allah muliakan. Saya ulangi Pak ya. Yang keempat takut apa tadi? Syirik itu. Contohnya satu, berdoa kepada selain Allah. Begitu. Apa contohnya doa kepada selain Allah? Dia meminta kepada selain Allah. Dia meminta kepada kuburan. Kepada apa? Kuburan. Dia ada apa enggak orang yang datang ke kuburan minta-minta? Subhanallah.
Anu ngagegeh ieu kubur abdi teh hirup teh rupuh wae cik atuh punten pangaluarkeun kode isuk anu teh naon teh porkas pas ganu pangalaman apal. Subhanallah, meminta saya dalam keadaan sedih, saya dalam keadaan begini hidup saya begini, saya minta agar saya teh bisa bebas begitu. Minta ke kuburan begitu, minta ke pohon, minta kepada makhluk selain Allah. Maka ini perbuatan apa Pak? Syirik, dan syiriknya syirik apa? Besar. Man adallu, siapa yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah. Masya Allah, dia menyeru kepada selain Allah sementara dia tidak memiliki apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattakhadhu min dunihi aliha, mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Padahal mereka itu kata Allah, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak mampu menciptakan apapun, bahkan mereka yang diciptakan. Ya lihat Pak, ke pohon itu menciptakan apa? Tidak bisa menciptakan apa-apa. Justru pohon itu dicipta, malah diminta Pak, begitu. Minta ke gunung diciptakan atau menciptakan? Minta ke gunung, lihat. Minta ke kuburan, kepada penghuni kubur. Penghuni kubur itu penghuni bukan? Salah. Apa? Penghuni kubur ciptaan atau menciptakan? Ciptaan. Malah minta kanu kitu-kitu Pak ta. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak mampu menciptakan apapun sedikit pun. Wa hum yukhlaqun, padahal mereka yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Dan bahkan mereka tidak mampu menguasai diri mereka, tidak mampu memberikan madarat maupun manfaat. Begitu, insyaallah. Wala naf'an wala yamlikuna hayatan mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka tidak mampu untuk menghidupkan, mematikan dan membangkitkan. Kenapa kita harus meminta kepada mereka? Begitu. Maka ini perbuatan apa Pak? Syirik. Begitu. Ya, jadi yang pertama apa? Contoh khauf, rasa takut yang dahsyat itu, takut yang apa tadi? Sia-sia bener-bener teh. Apa yang pertama tadi teh? Berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, Kang Jibril jempecik arabal tuh. Yang kedua apa? Apa contohnya takut yang tercela, yang berbau syirik? Ya Allah ampuni mereka ya Allah. Dan saya juga ya Allah, ya ampuni kita semua. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Yang kedua, takut yang berbau syirik adalah ketika dia memberikan apa? Sesajen, memberikan apa? Apa namanya teh? Sesembelihan kepada selain Allah. Sembelihan, sesajen, sebagaimana yang sudah kita bahas ya dulu kemarin, bahwasanya ada orang yang apa Pak? Orang yang masuk neraka gara-gara apa kemarin? Lalat ya. Dan masuk surga gara-gara kenapa itu teh? Iya, karena ada orang ya yang harus lewat begitu. Dia boleh lewat ke kampungnya, tapi harus menyembahkan sesajen, harus menyerahkan apa namanya sesembelihan, kurban gitu Pak. Maka ditahan. Setiap ada orang yang lewat dicegat, qarib, berkurbanlah. Ma indi syai, saya tidak memiliki sedikit pun liuqarrib, untuk aku korbankan. Maka kata penduduk negeri itu, qarib walau dubaban, kurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya dia mencari lalat, plak, kemudian ketika kena, kemudian dia dia serahkan ke siapa Pak? Ke penduduk kampung itu. Kemudian fakhalau sabilahu, maka akhirnya mereka membiarkan lewat orang ini. Fadakhalan nar fi dzubabin, maka dia masuk neraka gara-gara seekor. Subhanallah, begitu Pak. Yang satu lagi lewat Pak, sama ditahan, diinterogasi ya, diminta untuk berkurban. Kata dia, lah saya tidak sedikit pun yang bisa saya korbankan. Kurbankan walau hanya seekor
lalat. Maka kata orang ini, ma kuntu an uqarrib li syai'in siwallah. Aku tidak pernah berkurban kepada seseorang pun selain kepada Allah. Saya tidak akan pernah mau berkurban, apalagi kepada berhala. Berkurbanlah, kalau tidak kau akan mati. Fanadrib unuqak, maka akan kami sembelih engkau, kami akan matikan engkau. Ya silakan. Maka akhirnya dibunuh, kemudian mati. Maka kata Nabi, fadakhalal jannah fi dubabil. Dia masuk surga gara-gara apa? Lalat. Dia tidak takut kepada orang yang mengancamnya untuk berbuat syirik. Akhirnya dia mati, Pak, dan akhirnya kemudian kelak masuk ke dalam surga. Maka hati-hati yang namanya sesajen, Pak. Kesyirikan yang awal timbul di masa jahiliyah dulu gara-gara sesajen gitu. Dan mereka Pak beriman kepada Allah. Mereka meminta, mereka yakin Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang begini-begini. Tapi di samping itu ada juga Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau bapak-bapak belajar tentang sirah nabawiyah awal mula datangnya berhala ke Mekah itu dibawa oleh siapa, Pak? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai dibawa, Pak, dari Palestina yang gitu dulu Syam, dari Syam. Mereka berdoa kepada berhala itu, akhirnya diambil begitu. Meminta kesembuhan kepada berhala itu, sembuh ternyata begitu. Maka diambillah begitu, disimpan di mana? Di Ka'bah, terus menerus akhirnya banyak. Di samping itu mereka membuat sendiri, Pak, berhala-berhalanya, simpan lagi di Ka'bah sampai ratusan berhala, subhanallah. Dan awalnya mereka menyiapkan sesajen, memberikan sesajen. Maka hati-hati, Pak, bab sesajen itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara bab budaya, tapi perkara kesyirikan. Kita memberikan sesajen larung begitunya ke laut, ke Nyiroro Aler, pindah namanya Nyiroro Kidul kan gitu ya. Agar apa? Agar selamat. Nah itu hati-hati, itu bagian dari memberikan sesajen kepada selain Allah. Nyimpen di mana itu di pintu kemarin? Kupat tahu. Salah. Nanti cabe, bawang, bodas, begitu. Itu dalam rangka apa? Agar tidak masuk perkara-perkara yang membahayakan rumah atau isi rumah itu. Maka akhirnya keyakinan itu, keyakinan yang berbau syirik. Hati-hati dengan keyakinan kesyirikan. Ikhwatifil yang semoga Allah muliakan, di kita di Indonesia dari mulai lahir sampai mati, Pak, itu ada acara-acara ritual di mana acara-acara itu bisa jadi berbau syirikan. Maka hati-hati. Bab lahir dulu kalau paman saya itu, Pak, kalau mau lahir itu anaknya digambar di atas dewegan kelapa, digambar wayangna Arjuna, ngarah naon, ngarah lamun engke lahir jadi siga Arjuna, kaset gitu, Pak. Yakini gitu. Tapi da kulantaran ngagambar teu bisaeun banyak. Gambarna rada karehol. Kuduna mancung ieu rada nana teh. Akhirnya subhanallah. Tapi tidak ada hubungannya, banyak sekali lagi. Tidak ada hubungannya ngagambar wayang dengan anak yang akan lahir. Subhanallah. Tapi itulah realita. Karena kita dahulu nenek moyang kita dari non Islam, dari Hindu, dari Buddha, ada kebudayaan mereka terbawa sampai kita saat ini begitu, Pak. Maka hati-hati. Naudzubillah summa naudzubillah. Satu, berdoa kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Menyembelih, memberikan sesajen. Subhanallah, itu perbuatan syirik. Yang ketiga, Pak, menggantungkan jimat. Menggantungkan jimat. Isim, gitu ngarah naon kuat dikadek. Kan gitu ya. Sok kadek yeuh ku bebedogan moal teurak. Ku bebedogan. Maka kata bilang semoga Allah muliakan, ada orang yang seperti itu, Pak. Pakai apa namanya teh? Saya lamun make ieu jam teh nyalampeurkeun. Saha anu nagih hutang? Saya Pak kalau pakai ini awewe teh bakal naon teh?
wah tabe. Bakal tunduk, bakal nurut. Berarti ini hati-hati begitu ya. Keyakinan yang berbau apa Pak? Syirik. Di mandian gitu kan kutujuh sumur Pak. Di kauran kutujuh kembang. Teh hati-hati Pak. Perkara-perkara yang mengarah perbuatan apa? Syirik. Dulu Pak di zaman Nabi ya, para sahabat itu menggantungkan apa? Kalung. Kemana? Ke domba, ke sapi. Agar apa? Agar meyakini mereka itu agar si domba atau hewan tunggangan mereka itu bisa kuat, bisa selamat gitu. Digantungkan Pak. Maka kata Nabi SAW, potong semuanya. Begitu Pak. Kenapa? Ya karena ini berbau apa? Syirik, menggantungkan keyakinan kepada selain Allah. Digunting semuanya Pak, langsung sahabat cek yakin hanya kepada siapa? Allah. Maka jangan pernah kita meyakini ada jimat dengan benda-benda. Kalau bisa buang. Jangan pernah berbuat seperti itu. Begitu Pak. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ada pernah ya, bukan kata Nabi, kata para sahabat. Jadi orang-orang jahiliyah itu Pak menggantungkan senjata mereka, tombak, kemudian pedang, kemudian panah itu digantungkan Pak di sebuah pohon. Pohon ini namanya anwat, maka zatu anwat. Zatu anwat, pohon yang memiliki itu Pak, gantungan-gantungan senjata begitu. Maka kata para sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami ya Rasulullah zatu anwat, pohon seperti ini agar menggantungkan senjata-senjata kami, agar kami kalau perang itu selalu menang gitu. Kami akan menggantungkan senjata itu di pohon itu. Buatkan satu pohon buat kami seperti mereka memiliki satu pohon yang mereka jadikan itu jimat gitu. Paham Pak? Maka Nabi SAW langsung merah padam Pak mukanya. Beliau mengucapkan Subhanallah, Maha suci Allah. Dalam riwayat yang Allahu Akbar, Allah Maha besar. Inna hadza qaulu Bani Israel li Musa. Sungguh ini adalah perkataannya Bani Israel kepada Musa ketika mereka mengatakan ij'al lana alihatan kama lahum alihatun. Ya Musa, buatkan kami Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang lain selain Allah, memiliki sembahan-sembahan. Subhanallah. Maka ikhwatifil yang semoga Allah muliakan, menggantungkan jimat seperti itu Pak, kalau kita meyakini benar-benar jimat itu yang akan memberikan kekuatan, jimat itu yang akan menghilangkan madorot dan lain sebagainya, maka itu masuk ke dalam perbuatan syirik besar. Tapi kalau kita yakin ini mah dari Allah tapi melalui cincin, ini mah dari Allah tapi melalui jimat, ini mah dari Allah kuasanya Allah tapi melalui benda ini, itu masuk syirik kecil kata para ulama. Syirik kecil dosa besar. Syirik kecil dosa besar, dosa kecil. Kan bersyriknya kecil. Besar atau kecil? Besar. Walaupun syiriknya Pak kecil, tapi dosanya besar, subhanallah. Cuman bedanya kalau syirik kecil tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam begitu. Tapi kalau syirik besar dia keluar dari Islam. Subhanallah. Allahu Akbar. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, hati-hati dengan menggantungkan jimat. Pernah seorang sahabat pakai gelang. Kata Nabi SAW, waihaka ma hadhihi. Apa itu? Kata Nabi SAW. Minal wahina ya Rasulullah, ini untuk menjaga saya dari rasa sakit, dari rasa lemah, agar saya kuat. Maka kata imbidha, buang, fa innaha law mutta wa hiya alaika walan tufliha abadan. Karena kalau engkau mati kemudian gelang itu masih ada di genggamanmu, di tanganmu, maka kau tidak akan pernah beruntung selamanya. Kenapa? Karena engkau masuk apa Pak? Neraka. Subhanallah ya Rabbi. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, hati-hati. Perbuatan menjurus ke perbuatan syirik adalah menggantungkan apa Pak? Apa tadi teh? Jimat. Subhanallah ya. Yang terakhir apa kemarin? Bukan yang terakhir. Yang terakhir apa kemarin? Kang Jibril masih ada? Oh ini yang terakhir. Oh masya Allah. Kita lanjutkan yang keberapa sekarang? 10.
Ini yang contoh-contoh perbuatan apa? Syirik. Yang kelima, menjadikan makhluk sebagai perantara. Menjadikan makhluk sebagai apa? Perantara. Kan kalau tadi berdoa langsung ke makhluknya, Pak. Langsung ke kuburan. Dia berdoa meminta langsung ke apa misalnya ke pohon. Itu langsung itu. Itu syiriknya besar. Nah, termasuk juga yang tidak boleh perbuatan syirik menjadikan makhluk sebagai apa? Perantara. Padahal sudah mati, sudah meninggal. Dia bukan berdoa kepada makhluk, dia bukan berdoa kepada kuburan, tapi pemilik kuburan ini kuburan yang soleh, dia itu nabi, dia itu wali. Maka meminta kepada Allah melalui wali, melalui nabi, melalui guru, melalui siapa yang sudah apa? Meninggal. Wahai wali, tolong sampaikan ini kepada Allah. Nah, itu jadi peran. Itu hati-hati, Pak, itu juga perbuatan apa? Syirik, kata para ulama. Subhanallah. Maka ikhwati fillah, azanillah wa yakum, apa? Bahwasanya orang-orang kafir jahiliyah, mereka membuat berhala, Pak. Kata mereka, bahwasanya salah satu tujuan mereka berbuat perbuatan seperti itu liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar kami dengan berhala-berhala ini bisa mendekatkan kepada Allah. Artinya apa? Jadi wasilah. Berdoanya ke Allah tapi melalui berhala gitu. Berdoanya kepada Allah tapi melalui sesembahan. Nah, itulah yang jadi wasilah, yang jadi sarana, menjadi perantara antara dirinya dengan siapa? Allah. Padahal sudah apa tadi? Meninggal. Kalau masih hidup boleh tidak, Pak? Boleh. Misalkan di sini ada ketua DKM yang soleh, yang ahli masjid, ahli sedekah dan lain sebagainya. Datang ketua DKM, Pak, punten, saya teh butuh artos cik aya teh 50 juta nginjem. Cik teh naon mana ge urang lieur gitu. Maka ikhwati billah, minta doa ke ketua DKM. Boleh tidak minta doa? Pang doakeun saya teh dalam keadaan sulit. Boleh tidak? Boleh itu mah. Kenapa? Karena masih dalam keadaan apa? Hidup. Minta kepada Allah orang ini. Dia tidak minta kepada orang ini tapi dia menjadi perantara. Tapi perantara ini masih hidup sehingga dia bisa menyampaikan kepada Allah. Nah, yang jadi permasalahannya kalau sudah meninggal gitu. Yang sudah apa? Wafat, sudah meninggal, benda-benda mati, atau yang tidak hadir di depan kita, Pak. Masih hidup tapi sedang di umroh, Pak, sedang hajian. Misalnya Pak DKM lagi umroh. Kemudian saya misalnya di sini berdoa, Pak DKM, saya teh lagi pusing, loba masalah, pamajikan rudet, budak, budak rewel. Minta kepada Allah agar Allah bebaskan seluruh keburukan atau seluruh musibah-musibah ini. Padahal tidak ada di depan kita, Pak. Dia sedang umroh. Boleh tidak begitu? Tidak boleh. Harus ada di hadapan kita. Tapi kalau tidak di hadapan kita, via WA boleh tidak? Boleh via WA? Boleh kalau via WA mah atau nelpon Pak DKM abdi nuju lieur cek DKM sarua urang ge. Misal gitu Nah, maka akhirnya minta doa. Boleh itu mah? Boleh. Itu hadir namanya, Pak. Hadir secara langsung, hadir melalui komunikasi, maka itu masuk kategori hadir. Nah, terakhir Bapak-bapak yang semoga Allah muliakan, sekarang bahaya perbuatan syirik. Satu, Pak, perbuatan syirik itu tidak akan Allah ampuni. Subhanallah, tidak akan Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan apa? Syirik, dan Allah ampuni dosa selain perbuatan syirik bagi orang yang dia kehendaki. Jadi Pak, orang berbuat syirik mah sama seperti orang kafir. Dia tidak akan diselamatkan, subhanallah. Selama dia tidak taubat, Pak, selama dia tidak minta ampun kepada Allah, masih berbuat syirik begitu, Pak. Walaupun dia ibadah kepada Allah, dia sholat, dia ini, tapi masih berbuat syirik, Pak. Subhanallah. Maka dia tidak akan Allah ampuni. Itu Yang kedua, Pak, bahayanya perbuatan apa? Syirik itu menghapus seluruh amal soleh. Itu, Pak. Kalau kita syirik apa tadi? Besar, itu akan menghapus seluruh amal. Surah apa itu? Surah Az-Zumar
65 kalau tidak salah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, kata Allah, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, maksudnya para nabi sebelum engkau hai Muhammad, apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau engkau berbuat syirik maka seluruh amalmu akan terhapus. Masya Allah, terhapus. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, kami berikan, kami suguhkan, kami pampangkan kepada mereka amal-amal yang telah mereka lakukan. Faja'alnahu haba'an mansura, tapi kami jadikan seluruh amal itu seperti debu yang ditiup angin. Tidak ada apa? Tidak ada sisa, tidak ada manfaatnya. Maka orang yang berbuat syirik, naudzubillah, seluruh amal-amal soleh itu gitu. Ya kalau kita berbuat syirik, ya dengan sengaja, dengan tahu begitu, maka kita haji, kita umroh, kita tahajud, kita sedekah, semuanya itu langsung terhapus. Subhanallah. Maka hati-hati dengan perbuatan apa ini? Syirik. Yang ketiga, Pak, orang yang berbuat syirik, kata para ulama, adalah dia telah melakukan kezoliman yang sangat besar. Kezoliman yang sangat apa, Pak? Besar. Pak, kalau kita menghina tetangga, ya itu dolim tidak? Tadi. Kalau kita membunuh lebih dolim tidak? Lebih dolim. Sekarang saya tanya, Pak, mana yang lebih dolim? Dolim ke tetangga atau dolim kepada Allah? Dolim ke tetangga atau dolim kepada Allah? Dua-duanya dolim. Mana yang paling besar dolimnya? Dolim kepada Allah. Maka Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat dolim kepada Allah. Apa dolim kepada Allah itu? Syirik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, sungguh syirik itu perbuatan yang sangat zalim, kezaliman yang sangat besar. Itu surah apa itu? Luqman, ya, ayat 12 ya atau 13. Kezaliman yang sangat besar. Jadi kalau kita membunuh orang, Pak, ya, itu ada kemungkinan Allah ampuni, bisa jadi, mudah-mudahan Allah berkehendak begitu. Tapi kalau berbuat zalim kepada Allah, Allah tidak akan ampuni. Kenapa? Karena itu perbuatan apa? Zalim yang sangat besar. Maka kata para ulama, Pak, kalau seorang, Pak, yang dia itu diselingkuhi, seorang suami, Pak, dia harus pergi keluar kota kerja, dia pergi keluar kota, sementara ketika di perjalanan ingat ada yang ketinggalan di rumahnya. Akhirnya dia balik lagi, Pak. Ternyata pas balik lagi di rumahnya ada sendal laki-laki. Pas masuk ke dalam, ternyata di dalam kamar ada laki-laki, mohon maaf, naudzubillah, sedang berzina dengan istri kita. Cik kumaha lamun itu kita? Bagaimana perasaan laki-laki itu? Ya Allah, kan begitunya. Maka kan di berita itu ada sampai apa? Dibunuh kan gitu, dibacok, dibunuh, saking naon, saking kesel. Pak, Allah kepada orang yang berbuat syirik lebih benci daripada seorang suami melihat di depan mata istrinya berzina dengan lelaki lain. Paham, Pak? Insya Allah. Saking apa itu? Saking dahsyatnya perbuatan apa, Pak? Syirik. Allah tidak akan apa? Ampuni. Ya, maka itu perbuatan yang sangat apa? Zalim, ya. Itu saja mungkin ya, Pak, ya, yang mungkin bisa kita bahas. Intinya ikhwati fillah yang semoga Allah memuliakan, maka kalau kita sekali lagi takut kepada selain Allah dengan berbuat apa tadi? Syirik. Harap kepada selain Allah, maka rasa takut dan rasa harap itu takut dan harap yang sia-sia. Wallahu a'lam. Demikian mungkin ya, Bapak-bapak, atau selain saya berarti alhamdulillah, ya. Tos adzan ya teh? Oh, tajan. Bila anu bade ditaraskeun? Oh, mangga, Pak.